Kita berjumpa kembali di dalam pertemuan BKSN minggu yang ketiga. Saudara-saudari, 5 tahun yang lalu mama saya pernah mengalami gagal jantung. Paru-parunya penuh dengan air, sehingga untuk bernapas mama saya perlu dibantu ventilator. Dokter mengatakan tidak ada lagi yang dapat diperbuat, termasuk memasang alat pacu jantung karena mengingat usia mama saya yang menjelang 80 tahun. 2 minggu menemani mama di rumah sakit, saya butuh banyak sekali pertolongan dan support dari teman-teman. Saya meminta banyak doa dari orang-orang yang saya kenal, dan ketika mama saya bersedia untuk dibaptis, teman saya mencoba untuk menghubungi dan menjemput Romo ke ruang ICU dan membaptis mama saya. Setelah itu, keadaan mama saya berangsur-angsur pulih, dan puji Tuhan hingga saat ini sehat kembali. Lewat kehadiran teman-teman yang mensupport, mendoakan, membantu, peduli terhadap saya. Di saat saya sangat membutuhkan, kami sekeluarga merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kami. Tema pertemuan kita kali ini, Yesus adalah sahabat bagi yang menderita. Kita akan membahas dari perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Jika kita membaca perumpamaan ini, kita perlu menempatkannya di dalam teologi Injil Lukas, yaitu bahwa Allah menolong dan memperhatikan orang yang menderita. Kita bisa baca di dalam Lukas bagaimana para pemungut cukai dan orang berdosa datang untuk mendengarkan Yesus. Juga ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang kembali untuk bersyukur, hanya 1 orang, yaitu orang Samaria. Perikop ini dapat kita bagi di dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama, dialog antara ahli Taurat dengan Yesus, yaitu jawaban atas pertanyaan, bagaimana aku dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan bagian yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan ahli Taurat itu kepada Yesus, siapakah sesamaku? Untuk menjawab pertanyaan inilah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria. Di dalam Lukas 10:25 kita membaca bahwa seorang ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus, dan dia bertanya, Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus tidak menjawab dengan pernyataan, tetapi dengan pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu jawab ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat menjawab apa yang menjadi inti dari hukum Taurat. Lalu Yesus membenarkan jawaban itu. Dia menegaskan bahwa jalan untuk memperoleh hidup kekal yaitu melaksanakan perintah yang tertulis di dalam Taurat. Lalu dikatakan untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya, lalu siapakah sesamaku? Pada waktu itu memang ada orang asing, yaitu seperti penjajah Roma dan orang Samaria yang juga tidak dianggap sebagai sesama oleh orang Yahudi. Pengertian sesama sebenarnya di dalam Imamat 19 ayat 18, yaitu terkait dengan orang Israel yang harus diperlakukan dengan baik, benar, dan manusiawi. Di dalam Imamat 19 ayat 34, kita juga bisa membaca bahwa orang asing pun perlu diperlakukan seperti diri kita sendiri, dianggap sesama. Dikatakan orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel. Dan di dalam Bilangan 15 ayat 15 dan Ulangan bab 1 ayat 16, dikatakan bahwa orang Israel setara dengan orang asing di hadapan hukum. Serta di dalam Keluaran 22 ayat 21 dikatakan orang asing jangan kau tekan, sebab kamu pun dulu adalah orang asing di tanah Mesir.
Jadi mengasihi orang asing itu adalah suatu kewajiban dan ungkapan kasih. Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini mengenai siapakah sesamaku, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Letak Yerusalem 1000 meter di atas Yeriko. 750 meter di atas permukaan laut letak Yerusalem, dan letak Yeriko 250 meter di bawah permukaan laut. Jarak antara Yeriko dan Yerusalem adalah 27 km melalui bukit karang dan padang gurun. Dan tempatnya itu sepi, jadi memang cocok sekali bagi para perampok untuk mencari mangsa di sana. Lalu diceritakan bahwa orang tadi yang berjalan sendirian jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang tidak saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Jadi kalau orang ini tidak ditolong, dia bisa saja mati. Ia hanya dapat hidup jika ada orang yang lewat di situ, berhenti dan menolong dia. Lalu dikisahkan seorang imam turun dari Yerusalem melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi kemudian dia melewatinya dari seberang jalan. Ia bukannya mendekat dan menolong, tetapi malah menjauhi. Para imam ini bertugas untuk memimpin ibadah di bait suci serta mempersembahkan korban. Selanjutnya diceritakan bahwa ada pula orang Lewi yang lewat di situ. Ia berbuat persis seperti imam tadi. Ia melihat, tetapi ia tidak berhenti. Ia berjalan terus melewatinya dari seberang jalan. Nah, kaum Lewi ini adalah orang yang bertugas di bait Allah untuk menyiapkan segala keperluan untuk ibadah. Para imam dan kaum Lewi adalah tokoh yang penting dalam agama Yahudi. Mereka pasti mengerti tentang hukum kasih yang tercantum di dalam hukum Taurat. Lalu mengapa mereka tidak menolong? Ada tafsiran yang mengatakan, oh ini terkait soal najis dan tahir, hukum kemurnian. Kalau mereka menyentuh mayat atau darah, maka mereka akan menjadi najis. Tafsiran lain mengatakan bahwa imam pada waktu itu punya kewajiban untuk menguburkan mayat yang terlantar. Tetapi orang ini, dalam kasus ini, dia belumlah mati, sehingga imam itu melewatinya. Namun kedua pendapat ini juga tidak relevan karena imam itu turun dari Yerusalem, artinya dia sudah selesai dengan kegiatan ibadahnya sebenarnya. Lalu lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini kita tahu adalah orang yang tidak bergaul dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu menganggap orang Samaria lebih rendah. Mereka adalah orang yang campuran. Kalau kita mau baca kisahnya, bisa baca dalam 2 Raja-Raja 17, di mana ketika Asyur mengalahkan kerajaan Israel bagian utara, mereka mengangkut penduduk di Samaria itu ke tempat pembuangan, dan dimasukkanlah bangsa-bangsa asing ke Samaria, dan terjadilah perkawinan campur di situ, dan mereka juga hidup dengan menyembah dewa-dewi bawaan mereka sendiri. Sehingga orang Samaria itu dianggap tidak murni baik secara fisik dan juga spiritual. Berbeda dengan kedua orang sebelumnya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia turun dari keledainya, menghampiri orang yang terluka tadi, dengan resiko di tempat yang sepi itu dia juga sendiri bisa dirampok. Dia mengobati, dia merawat. Dia mengobati lukanya, mencuci lukanya dengan anggur, semacam alkohol untuk disinfektan. Kemudian juga dia mengobatinya dengan minyak, lalu membalut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, dan dia menuntun keledainya berjalan dengan orang yang sakit itu di atas keledainya sampai ke tempat penginapan. Bisa kita bayangkan, ini tentu tidaklah mudah untuk melakukannya. Sampai di tempat penginapan, ia melanjutkan merawat orang yang sakit itu. Karena baru pada keesokan harinya, ia meninggalkan penginapan, tetapi terlebih dahulu menitipkan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat, untuk memberi makan orang terluka yang ditinggalkannya di penginapan tersebut. Karena dia harus pergi, dan dia bilang sekembalinya, kalau 2 dinar itu kurang, dia akan
menggantikannya. Upah harian waktu itu 1 dinar 1 hari. Kita bisa lihat di sini bahwa orang Samaria ini memperlakukan orang yang baru dikenalnya, yang bahkan tidak dikenalnya, seperti seorang sahabat baiknya. Keesokan harinya, ketika ia harus pergi, ia menyerahkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu untuk merawat, menggantikan dirinya, memberi makan orang yang terluka yang ditinggalkannya di penginapan. Dengan memberi uang 2 dinar, waktu itu upah 1 hari adalah 1 dinar. Dan dia mengatakan kepada pemilik penginapan itu, ketika dia kembali ke tempat itu, dia akan mengganti apa yang dikeluarkan jika 2 dinar itu kurang. Ia melakukan maksimal apa yang dia bisa lakukan. Orang Samaria ini ternyata juga menginap di rumah penginapan itu. Sangat mungkin dia melanjutkan merawat orang yang terluka itu sepanjang malam, karena pertolongan yang diberikannya di tempat perampokan itu hanyalah pertolongan pertama, pertolongan darurat, dan secara lebih intensif bisa merawatnya lebih baik ketika sudah sampai di penginapan. Setelah selesai menceritakan perumpamaan itu, Yesus kemudian bertanya kembali kepada ahli Taurat. Ditanyakan oleh ahli Taurat, "Siapakah sesamaku?" Tetapi Yesus mengubah fokus pertanyaannya menjadi, siapakah yang bertindak sebagai sesama bagi orang yang menderita itu? Bukan memperlakukan orang lain sebagai objek, tetapi bagaimana saya berbelas kasih dan bertindak. Mengakhiri renungan kita pada hari ini, izinkan saya menceritakan 2 kisah. Yang pertama terjadi 2 tahun yang lalu. Saya mendapat kabar bahwa teman kami sakit kanker stadium 4. Belum sempat saya mengunjungi atau menghubunginya via WA atau menelponnya, teman saya yang sakit ini mengirimkan pesan via WA. Dia mengatakan, "Bu Ellen, saya sakit. Saya merasa sangat takut. Saya minta tolong diajari caranya berdoa untuk mengatasi rasa takut dan untuk kesembuhan saya dari penyakit ini." Pada waktu itu saya tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan beberapa pelayanan dan juga persiapan-persiapan untuk mengajar. Saya memforwardkan video-video tentang doa Yesus serta doa-doa penyembuhan Katolik dari YouTube kepadanya. Dia menerimanya dan mengatakan, "Baik Bu Ellen, terima kasih, saya akan menontonnya." Setelah percakapan kami hari itu, saya tidak lagi mengecek bagaimana keadaannya, apakah dia sudah menonton, apakah dia paham, atau adakah yang dapat saya lakukan lebih lanjut. Hingga akhirnya beberapa minggu kemudian, saya mendapat kabar bahwa teman saya itu telah berpulang. Alangkah kaget dan menyesalnya saya bahwa saya belum sempat sama sekali mengunjungi dia selama dia sakit. Dan bahkan untuk mengajaknya berdoa bersama pun tidak. Padahal itulah yang dibutuhkannya pada saat itu dari saya, di saat-saat akhir hidupnya. Kisah kedua terjadi 2 minggu yang lalu. 1 bulan sebelumnya, seorang teman menghubungi saya meminta saya untuk mengajar di parokinya. 2 hari sebelum hari H mengajar, saya teringat, oh ya, saya membutuhkan surat undangan dari paroki sebagai laporan saya kepada kampus sebagai mahasiswa S3, laporan pengabdian masyarakat. Lalu saya menyampaikan kepada teman saya itu dan teman saya menyanggupi. Keesokan harinya dia sudah mengirimkan pada saya soft file berupa surat undangan lengkap dengan tanda tangan pastor paroki. Lalu saya menelpon teman saya itu mengucapkan terima kasih. Pada saat itu dia mengatakan, "Bu Ellen, kalau kondisi saya kuat, besok saya akan ikut acaranya. Tetapi jika tidak, mohon maaf, saya izin, saya tidak mengikuti." "Oh iya, kenapa Pak?" "Akhir-akhir ini kondisi saya lemas." "Oh baik Pak." Keesokan harinya, tanggal 29 Juni, selesai saya mengajar, saya memang tidak melihat teman saya ini ada di Zoom. Lalu tanggal 30 Juni, keesokan harinya, jam 10 pagi saya buka WA dan saya melihat
jam 9 pagi itu dia mengirimkan pesan kepada saya, terima kasih tadi malam sudah mengajar di paroki kami. Mohon maaf bertepatan dengan acara tersebut berlangsung, saya harus masuk rumah sakit. Oh, wah kenapa Pak? Saya jawab seperti itu. Sakit apa Pak? Lalu setelah itu saya tidak lagi membuka HP, membuka chat dengan teman saya itu. Sampai keesokan harinya tanggal 1 Juli jam 9 malam baru saya ingat, oh ya kemarin kan saya tanya teman saya ini sakit apa dan saya belum cek jawabannya apa. Lalu saya buka chat saya dengan teman saya ini dan saya lihat ternyata dia sudah menjawab kemarinnya. Begitu saya tanya langsung dia jawab infeksi paru. Tapi saya baru mengecek lagi 1 hari setelah itu, tanggal 1 Juli jam 9 malam. Dan akhirnya saya jawab langsung, wah turut prihatin Pak, tolong diinfo kalau ada yang dapat kami lakukan untuk membantu. Lalu saya menutup chat saya dengan teman saya dan saya buka WA group di mana teman saya juga ada di dalam grup itu. Dan alangkah terkejutnya saya melihat bahwa RIP teman saya itu. Ternyata ketika saya membalas WA-nya itu, teman saya itu sudah berpulang 30 menit sebelumnya. Alangkah menyesal saya bahwa untuk menanyakan saja apa yang dapat saya bantu, apa yang dapat saya lakukan, itu saya sudah terlambat 1 hari. Dan bahkan saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Teman saya telah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, dibantu, kita pun dapat menjadi sesama yang berbelas kasih. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat, bertindak, cepat tanggap dengan tepat akan kebutuhan orang-orang yang menderita di sekitar kita.